Halo semua, kembali lagi sama saya Dani. Jadi hari ini kita mau bersih-bersih jam G-Shock G9330OA Strip 4. Ini salah satu produk untuk memperingati 30 tahun anniversary ya dari G-Shock itu. Jadi jam ini saya dapatkan di tahun 2010 atau 11 itu. Waktu itu saya sempat beli di Singapura, kalau nggak salah sekitar 1.100 dolar Singapura. Tapi sampai sekarang masih ada yang jual sih. Kalian bisa cek, mungkin ada di Tokopedia salah satunya. Itu yang original di salah satu toko di Surabaya, dia masih jual versi barunya. Dan harganya kalau nggak salah sekarang sekitar 7 jutaan lah. Nanti saya coba kasih link ya untuk pembelian ini yang ada di Surabaya, yang saya tahu. Mungkin teman-teman bisa tahu di tempat lain yang mungkin saya nggak tahu. Dan pastikan kalau beli jam limited seperti ini, kayak sertifikat packagingnya itu semua dalam keadaan bagus, karena ini bukan jam pakai harian sebenarnya, ini jam untuk koleksi lah, limited edition. Uniknya di jam ini itu ada dual tone ya, jadi antara top sama bottomnya itu dia pakai dual tone, ada di merah sama hitam, dan di bagian besinya itu warnanya kuning, agak unik sih. Dan di beltnya juga warna hitam. Pertama kali beli jam ini sebenarnya triggernya adalah ini karena limited edition, tapi begitu saya buka kok warnanya blonteng-blonteng ya bahasa Jawanya, tapi ya menarik sih. Dan di bagian bawahnya ada tulisannya tuh 30 years anniversary, serinya 9G9330OA. Jam ini sendiri itu ya seperti jam G-Shock lainnya, ini kayak water resistant. Saya pernah pakai beberapa kali diving dan nggak ada masalah. Cuman gitu ya, karena ini jam koleksi, jadi kita tuh harus bersihin secara berkala dan nggak boleh malas, karena nggak semua orang bisa punya jam koleksi. Jadi kalau dikasih kesempatan untuk punya jam koleksi, harus dirawat. Kalau malas mending nggak usah koleksi jam, koleksi yang lain aja. Dan idealnya untuk bersihin jam ini ya 1-2 minggu lah biasanya saya bersihin, dipakai nggak dipakai ya. Tapi kalau Panera biasanya 3 minggu, karena saya nggak pernah pakai. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai siapin. Jadi untuk bersihin jam ini kita perlu 2 screwdriver, 2 ya, bukan 1. Karena kalau kita hanya pakai 1 yang paling besar lalu dipaksakan di baut yang timur yang kecil, bisa rusak. Nah, ini untuk screwdriver yang ukuran diameternya 3,5. Itu akan kita pakai untuk di baut yang ini, itu yang besar tuh ya. Nah, kita akan pakai yang 3,5 mili ini untuk di baut yang besar, dan setelah itu kita akan membuka baut yang kecil. Itu ada 4, pakai screwdriver yang kecil, itu tipenya BZ 0, jadi nggak ada ukuran tapi namanya BZ 0. Ini khusus untuk buka jam sih sebenarnya. Jadi kita harus pakai 2 screwdriver yang berbeda supaya bautnya nggak rusak, gitu sih. Jadi totalnya kurang lebih ada 4 baut di bawah yang akan kita lepas sebelum kita bisa ngerilis rubber strapnya, dan 2 baut yang ada di kanan kiri. Ya kalau totalnya mungkin 6 ya. Dan kenapa kita harus buka yang bawah, karena itu menjepit untuk bagian rubber strapnya. Kita langsung aja buka ya untuk yang di bagian screwdriver yang gede. Ini kenapa nggak fokus ya? Nah, ini udah. Oh iya, ini agak unik ya dari jam-jam yang lain, karena dia pinnya itu bukan sistem full satu kayak Panera gitu, tapi dia setengah-setengah. Jadi setelah kita buka kiri, kita buka kanan. Nanti coba saya tunjukin
waktu dalam kondisi terpasang itu seperti apa. Karena G-Shock ini yang limited ini dia pinnya nggak full tapi setengah-setengah. Oke, kita sudah lepas baut yang pertama dan yang kedua. Lalu kita ganti sama screwdriver yang kecil atau PZ 0. Oh ya, screwdriver ini nggak ada ukurannya ya. Jadi kalau kita beli, kita tunjukin aja kodenya PZ pagar 0. Ini yang biasa dipakai untuk buka jam di bagian bawah. Kita ganti dulu. Terus kita lepas tuh. Jadi secara konstruksi ini dua baut ini itu kayak ngejepit rubber strapnya. Jadi kalau tadi yang dua pertama itu dia sebagai poros, kalau ini untuk kekuatan menjepit rubber strap ini. Karena kan ya kalian tahu lah kalau G-Shock itu kan lebih dipakai untuk sesuatu aktivitas yang outdoor ya, aktivitas sport. Jadi memang secara konstruksi G-Shock ini sudah mikirin strap ini secara konstruksinya harus lebih kuat dari jam-jam biasanya. Karena sebenarnya di dunia jam itu ada 3 segmen. Yang pertama itu smartwatch, yang kedua fitness watch, yang ketiga adalah luxury watch. Salah satunya luxury watch itu kayak Panerai. Nah, kalau yang G-Shock ini termasuk di fitness watch. Pasti karakternya juga beda kalau kita bandingin sama yang smartwatch. Setelah kita udah berhasil ngelepas, kita kasih cairan pembersih yang khusus untuk rubber strap ya. Biasanya saya pakai metode sikat ya, kita sikat karena dengan pakai sikat ini kita bisa ngejangkau sampai daerah-daerah kecil atau detail-detail di rubber ini, terutama di daerah yang dekat sama tangan, maksudnya yang dekat dengan head atau head dari jam ini, karena di situ biasanya banyak ini sih tumpukan-tumpukan keringat kita ya, jadi kadang bergerak kayak kalian bisa lihat di video yang awal tadi. Kita lanjut ke strap satunya, kita semprot dulu terutama di bagian bawah tuh, nanti kalian bisa ngeliat perbedaan. Sikat. Nah, di situ tuh biasanya kalau mulai numpuk kotoran, tangan saya tuh ngerasa gatel gitu, apalagi waktu berkeringat ya, kan keringatnya nempel di situ, jadi bikin gatel. Dan saya paling benci kalau kondisi kayak gitu, karena jam itu bagus, tapi kalau dipakai nggak nyaman, dipakai gatel, ya bagus buat orang lain tapi nggak bagus buat kita. Ini di metal-metalnya nih juga kita bersihin. Di situ ada tulisannya Casio kecil. Nah, jadi kadang saya sering pakai sikat sih dan bersihin kotoran-kotoran di detail-detail situ. Untuk headnya itu perlakuannya lain. Kita semprot dulu di sikat giginya, baru kita sikatkan ke jam atau head dari jam ini. Jadi bukan disemprotkan ke headnya, tapi kita semprotkan dulu ke sikat, baru kita sikatkan ke head dari jam ini. Tenang aja, G-Shock tuh anti air ya, jadi kalau kita semprotkan, sebenarnya nggak apa-apa disemprotkan langsung,
cuman ya ini masalah bagaimana kita ngerawatnya aja sih. Dan kalau seperti ini nggak usah khawatir air akan masuk, karena ini water resistant. Saya sudah pernah pakai sampai kedalaman kurang lebih 15 meter, itu nggak masalah. Waktu itu saya pakai juga buat diving ya, sampai kedalaman 15 meter nggak masalah. Jadi ya cukup handal lah G-Shock ini. Nah ini yang paling penting nih di bagian bawahnya, terutama di logo anniversary 30 tahun ini. Sering sih ada penumpukan kotoran keringat kita, dan untuk di bagian bawah ini nggak apa-apa, kita semprotkan langsung, dan cara sikatnya itu berputar, karena kotorannya itu ada di antara logam dan rubber di bagian kecilnya itu. Nah itu tuh konstruksi gimana dua skru itu menjepit rubber strap kita. Itu tuh bisa kelihatan tuh, kalau pinnya saya pasang hanya setengah-setengah tadi kelihatannya. Dan di bagian atas sama, gerakan juga melingkar karena banyak kotoran yang kejepit di rubber, antara rubber merah sama kaca atau glass. Kita bersihin ya pakai tisu kering. Nah itu pinnya kalau kita pasang keduanya itu dia nggak satu full, tapi dia setengah-setengah. Jangan lupa juga dikeringkan di bagian bawahnya logam itu. Dan bentuk tisu kalian itu jadi pipih, sehingga bisa masuk, sehingga bisa menjangkau kotoran-kotoran atau detail-detail yang susah dijangkau, sehingga bisa dibersihin kotorannya. Kita bersihin juga untuk rubbernya. Ingat ya, jadi fokusnya lebih ke daerah-daerah yang dekat sama head dari jam ini, karena di situ banyak rongga, di situ banyak detail-detail yang nggak bisa kita bersihin sehari-hari dan harus nunggu waktu yang luang, biasanya hari Sabtu atau Minggu untuk kita bersihin. Nah detail-detail kayak gini nih mesti rajin, karena begitu ada jamur atau kotoran tertinggal situ nanti pasti akan nyebarnya akan cepat. Tuh. Nah tuh di daerah situ juga paling banyak. Kalau kita nggak bersihin ya 3 minggu aja pasti sudah banyak putih-putih kayak jamur gitu, dan tuh bikin gatel di tangan. Oh ya, ini original beltnya itu juga lucu sih, semuanya warna merah, tiba-tiba beltnya sendiri warna hitam. Oke, sudah selesai nih. Jadi ini untuk pemasangannya. Jangan lupa sekali lagi, belt selalu berada di atas angka 12 kalau di jam biasa, tapi kalau ini di atas head ya. Dan ini cara pasangnya, kita pasangkannya itu secara vertikal, jadi jangan miring. Vertikal ditekan dulu supaya bagian hitam yang ngejepit ya, seperti itu. Ini kita lepas dulu pinnya. Itu pin tadi yang tadi saya pasang untuk beritahu teman-teman bahwa G-Shock ini pakai
dual pin, jadi nggak single pin kayak jam-jam pada umumnya yang biasanya pakai pair. Mungkin karena ini buat outdoor, buat diving, jadi dia butuh konstruksi yang lebih kuat. Ini juga kita memasangnya dari sudut vertikal ya, dari atas, dan ditekan secara pelan-pelan. Ingat, yang kita pasang dulu itu 2 baut besar yang ada yang digunakan sebagai poros. Kita kencengin dulu. Nanti sebenarnya yang unik ada pada bagian pemasangan mur yang atau baut yang di bawah. Ini sisi kanan kirinya kita pasang dulu. Setelah kita udah pasang baut yang buat poros, baru kita pasang baut yang di bawah ini. Pastikan bautnya berada dalam posisi idle ya, jadi nggak waktu kita ngencing nggak dipaksa. Terus ingat, untuk masang baut kecil ini sifatnya harus menyilang, bukan di sisi-sisi sebelahnya. Jadi kalau habis dari kiri atas maka kanan bawah. Jadi kita udah ngencing kiri bawah, berarti kita ngencing kanan atas. Kenapa kita harus ngelakuin itu? Supaya ini rubber, bukan plat besi. Jadi ketika kita mengencengin di satu sisi itu, supaya tekanan sama, kita harus sifatnya menyilang. Sehingga tekanan yang dikasih dari rubber hitam ke rubber merah itu bisa merata. Udah selesai. Udah bersih ya di semua bagiannya. Jadi kalau di awal kita ngeliat ada putih-putih itu di bawah pergelangan, di area lekukan yang di dekat pergelangan. Sudah nggak ada putih-putihnya, sudah nggak ada jamurnya. Biasanya sih kalau ini sering saya pakai, pasti seminggu sekali saya bersihin. Kalau yang Panera itu memang cukup jarang sekarang. Jadi ya mungkin 2 minggu, 3 minggu baru saya bersihin. Oke, sekian teman-teman untuk bersih-bersih jam G-Shock Limited Edition. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, subscribe, and no comment. Thank you ya. Bye.